Jumpa lagi dengan kami Jawa Nusantara Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah masa lalu, yaitu antara situs Liangan dengan Pompei. Apa dan di mana itu? Ya, ini adalah peradaban Jawa dan Italia. Ada apa sih tentang situs Liangan dengan Pompei? Ternyata keduanya ada sebuah kemiripan, namun berbeda tempat, budaya, serta peradaban tentunya. Tetapi ada kesamaan di sini, yaitu tentang sebuah peradaban yang sama-sama hilang akibat dari bencana alam letusan maha dahsyat gunung berapi. Mari kita bahas. Situs Liangan adalah sebuah situs peradaban yang secara tidak sengaja ditemukan oleh masyarakat pada tahun 2000 yang sedang melakukan aktivitas penggalian pasir di sekitar area ladang penduduk. Di mana itu? Tepatnya situs ini berada di daerah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Situs Liangan, sebuah peradaban Jawa kuno yang hilang. Diperkirakan situs ini merupakan era peradaban Mataram klasik sekitar abad 2 Masehi, atau bisa jadi dari peradaban sebelum Masehi yang secara tidak sengaja ditemukan kembali. Kini temuan ini selanjutnya sedang dilakukan ekskavasi oleh pihak pemerintah melalui Badan Pelestari Cagar Budaya Purbakala Provinsi Jawa Tengah. Penemuan ini boleh dibilang penemuan yang spektakuler, dikarenakan situs ini terbilang paling lengkap di antara penemuan situs-situs lainnya di Indonesia. Karena situs ini memiliki beberapa klaster yang saling berfungsi, namun saling berkaitan dalam sebuah peradaban yang sudah maju, sesuai dengan era pada zaman itu. Berikut ini adalah klaster-klaster yang ditemukan di kawasan situs ini, yakni klaster perumahan, klaster pertanian, dan klaster peribadatan. Situs Liangan, sebuah lokasi atau kawasan yang mengungkap sebuah peradaban. Situs ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata nenek moyang kita dulu sudah mengenal sistem klaster. Oke, lanjut. Apa sih keistimewaan situs Liangan ini sehingga keberadaannya menjadi menarik untuk kita ungkap dan kita ketahui bersama? Peradaban Liangan adalah peradaban yang hilang dan terkubur selama ratusan tahun, atau tidak menutup kemungkinan bisa ribuan tahun yang lalu. Bahkan ada kemungkinan pada era sebelum Masehi jika dilihat dari peninggalan jejak karbon dari sisa peradaban ini. Situs Liangan menunjukkan pada kita tentang sebuah pemukiman yang lengkap dengan segala fasilitas sebagai penunjang kehidupan pada masanya. Jarang sekali ditemukan sebuah situs di Nusantara yang lengkap seperti situs Liangan ini. Di sini dapat kita lihat penataan sebuah kawasan pemukiman yang sudah maju, di mana setiap klaster sudah tertata dengan sedemikian rupa. Kawasan tempat tinggal atau pemukiman dibuktikan dengan temuan atap rumah penduduk berupa ijuk yang terbuat dari daun pohon aren, serta sisa-sisa kayu bekas bangunan rumah-rumah penduduk yang ditemukan hangus terbakar, serta sisa-sisa peralatan perkakas rumah tangga. Terdapat juga jalan kuno berupa batu-batu yang disusun dan ditata sedemikian rupa, secara rapi dan cukup lebar, sehingga menjadikan kawasan ini sudah didukung oleh infrastruktur yang sudah maju saat itu. Kemudian kawasan atau klaster pertanian. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya padi yang sudah menjadi fosil. Bahkan umurnya diperkirakan sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu, jika dilihat dari hasil perhitungan karbonasinya. Lalu berikutnya adalah klaster yang ketiga, sebuah kawasan utama tempat yang ditujukan oleh penduduk kala itu, yakni kompleks yang difungsikan sebagai tempat peribadatan. Hal ini diperkuat oleh beberapa bangunan candi yang dipagari oleh struktur dan ornamen pagar yang cukup luas. Serta terdapat sebuah pertirtaan di pintu masuk lokasi candi sebagai sarana bersuci sebelum melakukan ritual peribadatan. Lalu apa yang menyebabkan peradaban ini hilang? Ternyata diperkirakan letusan Gunung Sindoro inilah yang menyebabkan kawasan pemukiman ini hilang tertutup oleh lahar. Kawasan ini tertimbun lahar yang sudah berubah menjadi tanah, ketebalannya hampir sekitar kurang lebih 5 meter. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya letusan Gunung Sindoro kala itu. Kemudian yang menarik dari sini adalah tidak ditemukannya satupun kerangka manusia yang tertinggal di sini.
Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa leluhur kita sejak dari zaman dahulu sudah mampu membaca tanda-tanda alam yang terjadi dan menguasai ilmu mitigasi serta gejala-gejala perubahan alam yang terjadi di era itu. Dari sinilah dimulai pergeseran era peradaban Mataram kuno sekitar tahun 900 Masehi dari Jawa Tengah menuju ke timur Jawa yang dipimpin oleh Empu Sendok. Inilah yang menjadikan cikal bakal berdirinya kerajaan yang ada di Jawa Timur. Jadi, kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur itu adalah generasi penerus dari leluhur Mataram kuno saat itu. Oke, lanjut. Kita akan membahas ke benua Eropa, yaitu di Pompei, Italia. Apa hubungan persamaan serta perbedaannya dengan peristiwa yang terjadi di Nusantara kala itu? Mari kita bedah. Pompei adalah sebuah kota yang termasyhur di Italia kala itu, yang lenyap oleh letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Gunung ini meletus dengan dahsyat yang mengubur peradaban saat itu. Peristiwa ini sama dengan yang terjadi di situs Liangan Temanggung, Jawa Tengah. Dikisahkan, penduduk Pompei ini adalah sebuah peradaban yang sudah maju serta hedonis. Salah satu kebiasaan masyarakatnya adalah gemar sekali berpesta. Kondisi ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakatnya. Tenggelam dalam kehidupan yang serba hedonis dan kebiasaan berpesta hingga seks bebas sudah lazim dilakukan oleh mereka, sehingga sampai lupa dengan lingkungan alam sekitarnya. Tidak bisa lagi membaca tanda-tanda alam yang sedang terjadi, hingga suatu ketika terjadilah letusan yang sangat dahsyat dari gunung api Vesuvius. Letusan dari gunung ini mampu menyapu dan meluluhlantakkan peradaban Pompei seketika itu. Masyarakat tidak siap dengan kondisi tersebut sehingga tidak mampu lagi melakukan evakuasi diri. Kini bisa kita lihat sisa-sisa dari letusan gunung api tersebut di Museum Pompei, Italia. Dari peristiwa ini dapat kita lihat betapa dahsyatnya letusan gunung Vesuvius hingga mengubur peradaban yang ada di bawah gunung itu. Lalu yang tak kalah mengagetkan adalah banyak sekali ditemukan fosil manusia dari kejadian tersebut dengan kondisi membatu. Tanpa mengurangi rasa hormat dan kemanusiaan kita, dapat disimpulkan bahwa ternyata nenek moyang kita dulu sudah lebih maju dan canggih dalam penguasaan ilmu pengetahuan di bidang mitigasi bencana alam. Merujuk pada tahun 200 Masehi atau sekitar abad kedua Masehi, peradaban Liangan sudah mampu memprediksi akan adanya letusan Gunung Sindoro, serta mengevakuasi dan memitigasi bencana letusan gunung api, sehingga hasilnya sampai saat ini tidak ditemukan fosil kerangka manusia di situs Liangan tersebut. Lalu, bila dibandingkan dengan peristiwa di Pompei pada tahun 79 Masehi, di mana mereka tidak mampu menghindar serta menyelamatkan diri dari letusan gunung api, maka ini menunjukkan bahwa pengetahuan nenek moyang kita lebih maju dari bangsa Eropa kala itu. Dari kedua peristiwa tersebut, kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang pentingnya bersahabat dan selaras dengan alam. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.